5. Di sini kami akan menjelaskan hasil jurnal kami yang berjudul Efektivitas Perencanaan Anggaran Kas Rumah Tangga dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Melalui Fasilitas Home Credit. Kami beranggotakan 5 orang. Pertama itu ada Ida Ayul dan Nabila, Sonia Dwi, Askia, Riundara Savana, dan Nadia. Yang pertama itu saya akan membahas tentang abstrak. Abstrak di sini menjelaskan pentingnya perencanaan anggaran kas rumah tangga sebagai kunci menjaga stabilitas keuangan keluarga, terutama saat terjadi krisis ekonomi. Perencanaan keluarga yang struktur seperti disiplin dalam mengatur pengeluaran, memiliki dana darurat, dan investasi jangka panjang membantu rumah tangga bertahan menghadapi tekanan ekonomi. Strategi utama yang diterapkan dalam rumah tangga tersebut yaitu pertama harus mengidentifikasikan kebutuhan prioritas, mengurangi pengeluaran konsumtif, menunda pembelian barang yang tidak penting. Literasi keuangan sangat penting, terutama dalam membedakan kebutuhan dan keinginan. Fasilitas seperti home credit bisa membantu pembiayaan, asal digunakan secara bijak sesuai dengan kemampuan membayar. Peran anggota keluarga, khususnya ibu rumah tangga, sangat penting dalam mencatat pengeluaran dan mencari tambahan pendapatan saat krisis. Dengan perencanaan anggaran yang baik dan penggunaan kredit yang bertanggung jawab, rumah tangga bisa tahan terhadap krisis keuangan di masa depan. Selanjutnya itu ada pendahuluan. Perencanaan anggaran kas rumah tangga adalah dasar penting untuk menjaga kestabilan keuangan keluarga. Dengan pengelolaan anggaran yang baik, keluarga dapat mengontrol pengeluaran, menentukan prioritas kebutuhan, dan menghindari utang yang tidak terkendali. Perencanaan anggaran tidak hanya soal mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga melibatkan pengambilan keputusan keuangan yang tepat dan perencanaan jangka panjang untuk menghadapi kebutuhan mendesak di masa depan. Di era modern seperti sekarang, banyak keluarga menggunakan fasilitas pembiayaan seperti home credit untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun investasi. Home credit memudahkan pembelian barang atau jasa secara cicilan, namun jika tidak diimbangi dengan perencanaan anggaran yang baik, hal ini bisa menimbulkan masalah keuangan. Tanpa pengelolaan kas yang tepat, keluarga berisiko terjebak dalam utang yang membebani dan mengganggu kesejahteraan finansial. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk memahami bagaimana perencanaan anggaran kas dapat membantu memanfaatkan fasilitas home credit secara bijak, sehingga kebutuhan terpenuhi tanpa mengorbankan stabilitas keuangan jangka panjang. Rumusan masalah 1. Bagaimana proses perencanaan anggaran kas rumah tangga dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran, khususnya terkait penggunaan home credit. 2. Apa saja tantangan yang dihadapi keluarga dalam menyusun dan menerapkan anggaran kas ketika menggunakan fasilitas home credit. 3. Bagaimana strategi efektif yang dapat diterapkan agar pengguna home credit tidak menimbulkan masalah keuangan bagi rumah tangga. 4. Sejauh mana perencanaan anggaran kas rumah tangga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan finansial keluarga dalam jangka panjang. Pendekatan pemecahan masalah. Proses perencanaan anggaran kas rumah tangga dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran terkait penggunaan home credit. Proses perencanaan anggaran kas rumah tangga dimulai dengan pencatatan dan penghitungan seluruh sumber pemasukan keluarga serta pengeluaran rutin, terutama kebutuhan pokok seperti makan, tagihan rumah, transportasi, dan cicilan, termasuk cicilan home credit. Setelah kebutuhan pokok tercakup, keluarga perlu mengalokasikan dana untuk tabungan, asuransi, dan investasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang. Pengguna home credit harus disesuaikan dengan kemampuan bayar dengan memilih tenor dan angsuran yang tidak melebihi batas sekitar 30% dari pendapatan bulanan agar tidak membebani arus kas. Pencatatan pengeluaran secara rutin dan evaluasi berkala yang penting untuk memastikan anggaran berjalan sesuai rencana. Tantangan dalam menyusun dan menerapkan anggaran kas dengan fasilitas home credit. Tantangan utama yang dihadapi keluarga adalah ketidakpatenan dalam memperkirakan pengeluaran dan pemasukan, sehingga home credit
bisa menjadi beban jika tidak diimbangi dengan pengelolaan kas yang baik. Selain itu, kurangnya literasi keuangan dan disiplin dalam pencatatan pengeluaran sering menyebabkan pengeluaran konsumtif yang tidak terkontrol. Perubahan kondisi ekonomi atau kebutuhan mendadak juga dapat mengganggu kestabilan anggaran yang sudah dibuat. Kesulitan dalam memilih tenor dan jumlah cicilan yang sesuai dengan kemampuan finansial juga menjadi tantangan tersendiri. Strategi efektif agar pengguna home credit tidak menimbulkan masalah keuangan. Strategi utama adalah membuat anggaran yang realistis dengan prioritas kebutuhan pokok, cicilan, dan dana darurat, sebelum mengalokasikan dana untuk pengeluaran lain. Memilih tenor cicil yang sesuai kemampuan dan membayar cicilan tepat waktu untuk menghindari denda yang sangat dianjurkan. Pengeluaran aplikasi atau metode pencatatan keuangan yang praktis dapat membantu pemantauan pengeluaran dan pemasukan secara real time. Meningkatkan literasi keuangan keluarga yang penting agar keputusan penggunaan kredit lebih bijaksana dan terukur. Peran perencanaan anggaran kas dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan finansial keluarga. Perencanaan anggaran kas yang baik memungkinkan keluarga mengelola arus kas secara efektif, menghindari utang berlebihan, dan mempersiapkan dana darurat serta investasi jangka panjang. Hal ini meningkatkan ketahanan finansial keluarga dalam menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Dengan pengelolaan yang disiplin, keluarga dapat memanfaatkan fasilitas home credit sebagai alat bantu keuangan tanpa menimbulkan tekanan keuangan yang merugikan. Stop on the art dan kebaruan. Stop on the art. Perencanaan anggaran kas rumah tangga telah menjadi fokus utama dalam mengelola keuangan keluarga, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dinamis seperti saat ini. Berbagai sumber terbaru di tahun 2025 menegaskan pentingnya pemburuan anggaran yang terstruktur dan realistis sebagai fondasi pengelolaan keuangan keluarga. Metode percatatan pemasukan dan pengeluaran yang rinci, termasuk alokasi dan untuk cicilan kredit seperti home credit, menjadi praktik umum yang dianjurkan untuk menjaga keseimbangan arus kas. Selain itu, literasi keuangan dan penggunaan teknologi seperti aplikasi pengelola keuangan berbasis AI semakin diakui sebagai faktor penting yang membantu keluarga mengelola anggaran secara efektif dan disiplin strategis. Pengelolaan keuangan yang efektif juga menekankan pentingnya penetapan target keuangan yang smart, spesifik, measurable, dan achievable, relevan, timable, dan evaluasi pengelola untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi keuangan aktual dalam konteks penggunaan fasilitas kredit seperti home credit, literatur, dan terbaru mayoritas. Perlunya pengelolaan utang yang bijak dengan memastikan cicilan tidak melebihi batas kemampuan bayar dan menghindari pembelian impulsif agar tidak menimbulkan beban keuangan berlebih. Pendekatan pengelolaan keuangan yang melibatkan seluruh anggota keluarga, terutama perempuan, sebagai pengelola utama juga semakin mendapat perhatian sebagai kunci keberhasilan pengelola anggaran rumah tangga. Untuk kebaruan dari pendekatan pemecahan masalah ini terletak pada integrasi teknologi, digital, dan metode partisipasi dan mengelola anggaran kas rumah tangga, khususnya dalam konteks penggunaan home credit.
Pemanfaat aplikasi berbasis AI untuk pencatat dan pengawasan anggaran secara real time memberikan kemudahan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode manual tradisi selain untuk menggunakan metode Participatory Actual Receiver (PAR) dan edukasi dan pendampingan keluarga menjadi inovasi penting yang mendorong keterlibatan aktif seluruh anggota keluarga dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, sehingga meningkatkan disiplin dan kesadaran finansial secara kolektif. Pendekatan ini berbeda dengan model edukasi keuangan konvensional yang cenderung satu arah dan kurang melibatkan partisipasi keluarga secara langsung. Strategi mengelola anggaran yang menggabungkan prinsip budgeting 50/30/20 dengan teknologi digital dan pendekatan partisipasi ini memberikan solusi yang lebih aktivitas dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi serta kebutuhan keluarga. Modern di era digital, hal ini memungkinkan pengelola penggunaan home credit yang lebih bijak dan berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahuan finansial rumah tangga dan jangka panjang. Baik, selanjutnya pendekatan pemecahan masalah. Proses perencanaan anggaran kas rumah tangga dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran terkait penggunaan home credit. Proses perencanaan anggaran kas rumah tangga dimulai dengan pencatatan dan penghitungan seluruh sumber pemasukan keluarga serta pengeluaran rutin, terutama kebutuhan pokok seperti makanan, tagihan rumah, transportasi, dan cicilan, termasuk cicilan home credit. Setelah kebutuhan pokok tercukupi, keluarga perlu mengalokasikan dana untuk tabungan asuransi dan investasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang. Penggunaan home credit harus disesuaikan dengan kemampuan bayar, dengan memilih tenor dan angsuran yang tidak melebihi batas sekitar 30% dari pendapatan bulanan agar tidak membebani arus kas. Pencatatan pengeluaran serta rutin dan evaluasi berkala juga penting untuk memastikan anggaran berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, tantangan dalam menyusun dan menerapkan anggaran kas dengan fasilitas home credit. Tantangan utama yang dihadapi keluarga adalah ketidaktepatan dalam memperkirakan pengeluaran dan pemasukan, sehingga cicilan home credit bisa menjadi beban jika tidak diimbangi dengan pengelolaan kas yang baik. Selain itu, kurangnya literasi keuangan dan disiplin dalam pencatatan pengeluaran sering menyebabkan pengeluaran konsumtif yang tidak terkontrol. Perubahan kondisi ekonomi atau kebutuhan mendadak juga dapat mengganggu kestabilan anggaran yang tidak dibuat. Kesulitan dalam memilih tenor dan jumlah cicilan yang sesuai dengan kemampuan finansial juga menjadi tantangan tersendiri. Selanjutnya, strategi efektif agar penggunaan home credit tidak menimbulkan masalah keuangan. Strategi utama untuk anggaran yang realistis dengan prioritas kebutuhan pokok, cicilan, dan dana darurat sebelum mengalokasikan dana untuk pengeluaran lain, memilih tenor cicilan yang sesuai kemampuan, dan membayar cicilan tepat waktu untuk menghindari denda sangat dianjurkan. Penggunaan aplikasi atau metode pencatatan keuangan yang praktis dapat membantu memantau pengeluaran dan pemasukan secara real time. Meningkatkan literasi keuangan keluarga juga sangat penting agar keputusan penggunaan kredit lebih bijaksana dan terukur. Selanjutnya, peran perencanaan anggaran kas dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan finansial keluarga. Perencanaan anggaran kas yang baik memungkinkan keluarga mengelola arus kas secara efektif,
menghindari utang berlebihan, dan mempersiapkan dana darurat seperti investasi jangka panjang. Hal ini meningkatkan ketahanan finansial keluarga dalam menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu dan mendukung pencapaian tujuan keuangan jangka panjang. Dengan pengelolaan yang disiplin, keluarga dapat memanfaatkan fasilitas home credit sebagai alat bantu keuangan tanpa menimbulkan tekanan keuangan yang merugikan. Berikutnya saya akan menjelaskan data statistik anggaran kas pada penelitian tahun 2023. Yang pertama kita lihat tabel berjudul data statistik anggaran kas. Tabel ini menunjukkan beberapa variabel yang mempengaruhi perencanaan keuangan keluarga beserta signifikasinya. Yang pertama, fokus pada pengeluaran. Variabel ini berpengaruh positif dan signifikasi terhadap perencanaan keuangan keluarga. Artinya, jika keluarga fokus pada pengeluaran sesuai kebutuhan, maka keuangan keluarga akan lebih terencana. Yang kedua, perilaku menabung. Tidak signifikan, artinya walaupun menabung itu penting, dalam konteks penelitian ini, perilaku menabung tidak terlalu berdampak langsung terhadap perencanaan keuangan. Yang ketiga, pencadangan dana darurat, yaitu signifikan. Ini menunjukkan bahwa dana darurat sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keuangan, terutama dalam kondisi tidak terduga. Yang keempat, pemanfaatan fasilitas kredit, signifikan juga. Artinya, keluarga perlu merencanakan dengan baik penggunaan fasilitas kredit agar tidak membebani keuangan. Yang kelima, ukuran keluarga, tidak signifikan karena jumlah anggota keluarga ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap seberapa baik mereka merencanakan keuangannya. Selanjutnya yaitu ada diagram lingkaran yang menunjukkan tanggapan masyarakat terhadap layanan home credit. Terlihat bahwa sebanyak 68% responden menyatakan setuju, sedangkan 32% lainnya menyatakan tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa terbantu atau nyaman dengan layanan kredit tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa fokus pengeluaran dana darurat dan penggunaan kredit sangat berpengaruh terhadap perencanaan keuangan keluarga. Sedangkan faktor seperti menabung, ukuran keluarga tidak perlu berdampak langsung. Kesimpulannya, perencanaan anggaran kas yang efektif sangat bergantung pada kemampuan rumah tangga untuk mengelola dan memprioritaskan pengeluaran secara tepat, sehingga kebutuhan pokok tetap terpenuhi meskipun dalam kondisi ekonomi sulit. Meskipun fasilitas kredit membantu, keberhasilan perencanaan anggaran kas tetap membutuhkan disiplin dalam menabung, pencadangan dana darurat, dan pengendalian pengeluaran agar tidak menimbulkan beban finansial jangka panjang. Dengan demikian, efektivitas perencanaan anggaran kas rumah tangga dalam menghadapi krisis ekonomi melalui fasilitas home credit sangat bergantung pada pengelolaan keuangan yang disiplin, pemanfaatan fasilitas kredit secara bijak, serta kesiapan menghadapi resiko keuangan melalui perencanaan yang mantap. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.